Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengakses rezeki ya, melewati doa. Jadi apa yang harus kita siapkan dan bagaimana kita adab-adabnya atau tata cara berdoa untuk mengakses rezeki ya, utamanya rezeki tak terduga atau min haitsu la yahtasib. Tak terduga datangnya ya, rezeki ini yang tidak terduga melalui siapa ya, atau tidak terduga lewat siapa ya, dan tidak diduga nilainya dan juga tidak terduga bentuknya ya. Nah, ini bisa kita akses atau kita munajatkan bisa dengan berbagai cara ya. Yang umum itu biasanya melalui sedekah ya, utamanya sedekah subuh, itu dengan tata cara yang benar dan dianjurkan. Bisa melalui dikir ataupun wiridan ya, dan lain sebagainya. Nah, dikir atau wiridan ini termasuk dengan doa ya. Jadi rezeki ini bisa kita akses melalui doa. Nah, doa apa yang kita panjatkan untuk mengakses rezeki ini ya? Tentu saja sudah banyak ya para ulama, artinya yang memberikan penjelasan doa-doa apa ataupun amalan-amalan apa yang harus didawamkan untuk mengakses rezeki ini. Nah, doa yang akan saya bahas itu doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadz dzalimin. Ini doa Nabi Yunus yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu beliau berada di dalam perut ikan paus ya. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dolim. Nah, kalau dilihat dari arti doa tersebut, ini kan Nabi Yunus kan awalnya dia tuh istilahnya apa ya, bukan hijrah. Dia pingin pergi ke daerah yang lain ya. Nabi Yunus ini dia ingin pergi ya, karena umat di daerah Nabi Yunus ini dia sudah membangkang ya. Nah, dia pergi ke si Nabi Yunus ini, pergi mencari daerah yang baru ya, tapi tanpa izin atau istilahnya belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi dia naik ke suatu kapal ya, dan di tengah perjalanan kapal itu diombang-ambing ombak gitu ya. Jadi menurut kebiasaan pada saat itu, supaya selamat ya, jadi diadakan undian. Istilahnya siapa yang mendapat undian itu yang dilemparkan ke laut gitu. Ini sampai 3 kali undian.
tetap ini yang dapat Nabi Yunus. Dan akhirnya Nabi Yunus pun dilempar ke laut ya. Dia dilempar ke laut gitu kan. Dan dimakan oleh ikan paus. Nah, kalau kita dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan terdesak, sangat-sangat terdesak gitu. Yang diinginkan pasti kan ingin selamat gitu. Boro-boro mikir uang, boro-boro mikir apa harta gitu kan. Yang dipikir apa? Pasti ya kalau manusia normal dia ingin selamat gitu. Dan pasti kita buntu bagaimana cara menyelamatkan diri dari dalam perut ikan paus gitu kan. Sehingga Nabi Yunus ini bermunajat ya, meminta kepada Allah dengan membacakan doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Gitu. Jadi dalam doa tersebut Nabi Yunus tidak meminta pertolongan untuk diselamatkan gitu. Dia tidak meminta untuk boro-boro ya, minta istilahnya meminta umatnya supaya nurut gitu kan. Enggak kan. Padahal kita tahu bahwa Nabi Yunus saat itu sangat membutuhkan pertolongan keselamatan jiwanya gitu kan. Nah, apa yang dipinta atau apa yang bunyi doa yang dipanjatkan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku atau kami termasuk orang-orang yang dolim gitu. Dalim. Nah, apa ini artinya? Jadi pada saat itu Nabi Yunus menyadari dan dia merasa, artinya menempatkan diri bahwa dia merasa tidak berdaya dan merasa dolim gitu, karena telah mengabaikan dan tidak mengindahkan dengan pergi keluar dari daerahnya tanpa ada perintah Nabi dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Berarti pada saat itu apa yang dipintakan oleh Nabi Yunus, dia berserah diri, dia merasa istilahnya merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, dan pada akhirnya Nabi Yunus pun diselamatkan. Nah, apa yang kita petik dari doa Nabi Yunus ini, yaitu kita hapus dulu ya. Pelajaran yang kita petik dari doa Nabi Yunus, yang pertama, tempatkan ataupun kondisikan pikiran di paling rendah. Maksudnya apa? Jadi posisikan atau kondisikan seolah-olah kita tuh apa istilahnya, merasa bahwa kita benar-benar telah dolim kepada diri kita sendiri dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi di doa Nabi Yunus dia tidak meminta apa yang ia inginkan saat itu, yang ia butuhkan yaitu keselamatan gitu kan. Tapi dia tahu gitu, dia tahu bahwa dia sangat benar-benar butuh pertolongan dari Allah gitu. Nah, jadi kalau kita apa istilahnya dalam keadaan terdesak, ini kondisinya kan doa ini dibacakan Nabi Yunus pada saat dia terdesak, pada saat dia dalam kondisi yang sangat-sangat kritis gitu. Kalau tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla tak mungkin dia bisa selamat gitu. Nah, kondisikan ini misalkan Anda dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi yang sangat-sangat mendesak gitu, bahwa Anda benar-benar perlu dengan rezeki, misalkan perlu uang ya, yang sangat-sangat mendesak pada saat itu juga. Jadi kondisikan pikiran Anda dalam keadaan terdesak. Rendahkan diri Anda serendah-rendahnya. Lalu bacakan doa ini gitu kan. Dawamkan doa ini begitu. Nah, yang kedua, ini waktu dan tempat.
Maksudnya kalau Anda ingin mengakses kecepatan atau percepatan rezeki dalam keadaan mendesak, yang kedua waktu dan tempat berdoanya. Ya, nah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan mengenai waktu, gitu ya. Waktu yang diakses terbaik bagi doa yang qabul gitu adalah waktu pagi dan petang, ya, pagi dan sore gitu. Anda bangun pagi-pagi, Anda bangun sepertiga malam, Anda tahajud, ya, perbanyak istighfar sampai subuh, ya. Setelah subuh Anda baca doa ini. Tempatnya di mana? Tentu saja tempatnya di masjid. Ya, bisa di rumah setelah sholat duha, bukan duha, setelah sholat tahajud. Nah, selesai tahajud Anda wiridan istighfar, astagfirullahaladzim, menanti subuh. Nah, subuh berjamaahlah ke masjid, gitu. Nah, mengenai keinginan ataupun hajat, Nabi kita sudah mengisyaratkan dengan ada cara gitu ya untuk mempercepat itu, yaitu dengan sholat sunat hajat di rumah dan di masjid. Tapi usahakan di masjid. Tapi untuk percepatan dalam keadaan mendesak, lakukan sholat sunat hajat ini di masjid. Kapan waktunya? Pagi atau sore. Saya sarankan di pagi ya, setelah subuh. Sholli sunatan hajata rakaataini mustaqbil Ka'bah ada lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ya, Anda sholat hajat 4 rakaat ya. Usahakan 4 rakaat, bisa 2 kali salam. Berarti ini 2 kali ya, 2 kali salam, ataupun 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal. Suratnya kulhu 10 kali setiap rakaat. Panjatkan itu waktunya bisa setelah tahajud ataupun setelah subuh. Lalu setelah beres Anda sujud ya, dan bacakan doa Yunus ini 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadz dzalimin. Amin. Anda bangun, tengadahkan tangan, panjatkan doa. Pikirkan saja Allah, tanpa Allah pasti tahu apa keinginan kita, apa kondisi kebutuhan mendesak kita ya. Atau kalau perlu Anda gumankan, gak apa-apa, ya Allah, saya benar-benar perlu uang untuk membereskan hutang, gitu. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, misalkan uang sekian, karena saya ada kebutuhan untuk membereskan amanah. Nah gitu ya, insya Allah pasti berhasil. Dan sampai kapan Anda melakukan ini? Ya sampai Anda tidak butuh lagi, gitu kan. Kalau Anda misalkan tidak dalam kondisi keadaan mendesak, tapi Anda ingin dawam, ya dawamkan. Kondisikan pikiran Anda dalam keadaan terdesak. Insya Allah hidup Anda dan keluarga akan dikejar-kejar rezeki. Jadi begitu ya kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.